Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sakti Febri Mulyani, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang, Angkatan 2019, nomor BP 190-11142. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pusat, terkhususnya sumsum tulang belakang. Yang pertama kita masuk ke sistem saraf. Sistem saraf dapat dibedakan menjadi sadar dan tidak sadar atau otonom. Secara sadar, sistem saraf dibedakan menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terbagi atas spinal dan kranial. Selanjutnya yaitu sistem saraf tidak sadar atau otonom, contohnya itu simpatik dan parasimpatik. Selanjutnya, pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang tersusun dari sekumpulan jaringan saraf yang saling bekerja sama untuk menghantarkan impuls dan tanggapan dari reseptor ke efektor. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling berhubungan dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Unit terkecil dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Fungsi sel saraf yaitu yang pertama sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi. Yang kedua, memproses informasi yang diterima. Yang ketiga, memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Dalam neuron terdapat dendrit, badan sel, akson, selubung myelin, sel sawan, modus Ranvier, dan terminal akson. Fungsi dendrit di sini menerima impuls dan mengantarkannya ke badan sel. Fungsi badan sel menerima impuls dari dendrit dan diteruskan ke akson. Fungsi akson mengantarkan impuls dari badan sel ke impuls efektor. Jenis neuron. Neuron sensorik atau aferen berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor atau alat indera ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik atau eferen berfungsi mengirim impuls dari saraf pusat ke otot atau kelenjar tubuh yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Yang ketiga, neuron asosiasi atau interneuron terbagi menjadi dua, neuron konektor dan neuron adjustor. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk mengendalikan gerak refleks dan mengantarkan impuls menuju atau meninggalkan otak. Yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian yang mengisi rongga ruas-ruas tulang belakang. Lebar dari sumsum tulang belakang hanya seukuran jari kelingking manusia dewasa. Sumsum tulang belakang juga disebut dengan medula spinalis atau spinal cord. Fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu mengumpulkan dan mengirim informasi ke otak. Fungsi sumsum tulang belakang yang pertama adalah mengumpulkan informasi-informasi dari sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Informasi-informasi tersebut kemudian dikirim ke otak untuk diolah dan memberikan respon. Yang kedua yaitu menerima pesan dari otak. Sumsum tulang belakang tidak hanya berfungsi untuk mengirimkan pesan ke otak, tetapi juga menerima pesan atau perintah dari otak. Komunikasi antara kedua bagian sistem saraf pusat ini memang berjalan dua arah. Yang ketiga itu menjadi jalan pintas bagi gerak refleks. Fungsi sumsum tulang belakang juga merupakan jalan terpendek dari gerak refleks.
ada suatu kondisi di mana mekanisme sistem saraf dituntut membutuhkan respon cepat. Contohnya adalah ketika tangan terkena percikan api atau jari tertusuk jarum, maka dengan secara otomatis tangan akan menghindari api atau tertarik tanpa kita sadari dahulu. Semua kondisi tersebut memerlukan mekanisme perjalanan impuls saraf yang lebih singkat daripada mekanisme gerak sadar. Perjalanan impuls saraf pada gerak refleks tidak melalui otak melainkan ke sumsum tulang belakang. Yang keempat yaitu mendistribusikan perintah ke saraf motorik. Pada gerak refleks, rangsangan yang diterima oleh sel sensoris adalah mengirimkan pesan dengan cepat ke sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang setelah mendapatkan pesan adalah mengirimkannya ke saraf-saraf motorik. Saraf motorik pun akan melanjutkan ke organ-organ gerak atau disebut juga efektor. Organ-organ gerak tubuh adalah otot-otot dan kelenjar endokrin. Inilah yang membuat otot-otot dapat bergerak. Gerakan otot inilah yang membuat tubuh manusia bisa bergerak. Jadi, bukan tulang yang menggerakkan, melainkan otot yang menggerakkan tulang. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang memiliki beberapa bagian penting yang dapat menyokongnya untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Yang pertama, substansi gracia. Substansi gracia adalah lapisan dalam sumsum tulang belakang yang memiliki warna kelabu. Terlihat substansi gracia seolah memiliki 4 lengan. Sebenarnya, keempat lengan tersebut terdiri dari 2 tanduk dorsal dan 2 tanduk ventral. Di dalam substansi yang berwarna kelabu ini juga terdiri dari soma sel yang berisi neurit atau akson yang tidak dilapisi oleh selaput myelin. Inilah alasan mengapa lapisan dalam ini berwarna kelabu. Pada substansi gracia juga terdapat kanal pusat di bagian tengahnya. Yang kedua, substansi alba. Substansi alba merupakan lapisan luar dari sumsum tulang belakang. Pada bagian ini terdapat akson-akson atau serabut saraf asosiasi yang dibungkus oleh selaput myelin. Lapisan selaput myelin ini yang membuat substansi alba berwarna putih. Serabut-serabut alba yang ada di dalam substansi alba merupakan perpanjangan dari soma sel yang ada di dalam substansi gracia. Lebih lanjut, serabut-serabut saraf tersebut berasosiasi pada 2 akar, yaitu akar dorsal dan akar ventral. Pada akar dorsal terdapat serabut saraf yang merupakan neuron sensoris unipolar, sedangkan serabut saraf pada akar ventral adalah neuron motorik multipolar. Akar dorsal berfungsi menerima reseptor dari luar dan akar ventral menerima perintah pada efektor. Sumsum tulang belakang memang telah dilindungi tulang keras, yaitu ruas-ruas tulang belakang. Namun, bisa saja peristiwa seperti kecelakaan yang menyebabkan tulang belakang mengalami cedera sehingga membuat sumsum tulang belakang ikut mengalami kerusakan. Kerusakan pada sumsum tulang belakang akan menimbulkan gangguan terhadap penerimaan rangsangan sensoris dan penyampaian perintah ke saraf motorik. Ini juga berarti akan ada hambatan pada gerak refleks. Tubuh menjadi tidak cepat bertindak ketika mengalami kejadian yang tiba-tiba seperti tersendat api, tertusuk jarum, dan lainnya. Namun, kita perlu memiliki kecemasan berlebih terhadap
suatu kemungkinan gangguan sumsum tulang belakang. Hal ini dikarenakan sudah ada beberapa pengobatan yang dapat memulihkan fungsi sumsum tulang belakang secara berangsur-angsur. Dan spinal reflex. Refleks itu respon yang cepat dan tidak disadari terhadap perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Terjadi lewat suatu lintasan refleks yang disebut lengkung refleks. Komponen utama dari lengkung refleks adalah reseptor yang menerima stimulus, efektor yang merespon stimulus, neuron sensorik dan motorik yang merupakan lintasan komponen antara reseptor dan efektor menurut Basuki tahun 2000. Berdasarkan prosesnya, terdapat dua tipe refleks, yaitu refleks sederhana atau refleks dasar yang menyatu tanpa dipelajari, seperti menutup mata pada saat ada benda yang menuju ke arahnya. Kedua, refleks yang dipelajari atau refleks yang dikondisikan atau conditioned refleks yang dihasilkan dari berbuat dan belajar, seperti membelokkan setir mobil jika akan menabrak benda. Hal tersebut dikerjakan secara otomatis, namun hanya setelah banyak berlatih secara sadar, menurut Swallow tahun 2005. Sebagian besar refleks merupakan refleks yang rumit, melibatkan beberapa neuron penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik atau refleks polisinap. Refleks sederhana yang melibatkan dua neuron tanpa neuron penghubung atau refleks monosinap, misalnya refleks patella. Karena penundaan atau penghambatan refleks dapat terjadi pada sinap-sinap, maka makin banyak sinap yang terlibat pada lengkung refleks, makin banyak waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu refleks, menurut Basuki tahun 2000. Menurut Swallow tahun 1099, refleks patella merupakan refleks monosinap karena dalam lengkung refleksnya hanya ada satu sinap, yaitu antara saraf aferen dengan saraf eferen. Refleks monosinap ini tidak melibatkan neuron penghubung seperti pada refleks monosinap yang membutuhkan neuron penghubung antara saraf aferen dan saraf eferen. Lebih lanjut, menurut Andin tahun 2008 menyatakan bahwa waktu respon gerak refleks sangat cepat, sekitar 50 ml. Menurut Binasim tahun 2008, contoh refleks monosinap adalah refleks regangan atau straight reflex. Gambaran umum straight reflex adalah sebagai berikut. Contohnya, pukulan pada ligamentum patella akan meregangkan otot ekstrafusal maupun muskel spindle musculus quadriceps. Muskel spindle menjawab dengan mengirimkan impuls ke medula spinalis. Serabut aferen di radik dorsal yang membawa impuls membawa sinapsis dengan motoneuron yang kemudian tereksitasi dan menyebabkan kontraksi musculus quadriceps. Agar hal ini terjadi, maka harus disertai pengurangan tensi di otot antagonis, yaitu otot flexor lutut. Hal ini terjadi sebagai berikut. Aferen dari muskel spindle membentuk cabang ke sekelompok neuron intermediate di substansia grisea. Nah, neuron ini bersifat inhibitor dan mengirimkan aksonnya ke mononeuron yang menginervasi otot antagonis. Refleks tidak hanya dihubungkan dengan kontraksi otot kerangka,
tetapi juga dengan fungsi tubuh seperti denyut jantung, respirasi, digesti, urinasi, dan defekasi. Refleks yang dibawakan oleh chorda spinalis saja disebut refleks spinal. Refleks yang mengakibatkan kontraksi otot kerangka dikenal sebagai refleks somatik. Sedangkan refleks yang mengakibatkan kontraksi otot polos, jantung atau sekresi kelenjar disebut refleks visceral atau otomatik menurut Basuki tahun 1988. Berdasarkan atas sistem pengendaliannya, refleks digolongkan atas refleks somatik atau yang dikendalikan oleh sistem saraf somatik dan refleks otonom atau yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Kedua macam refleks tersebut dapat berupa refleks kranial atau refleks spinal. Refleks spinal dapat terjadi tanpa melibatkan otak, misalnya refleks fleksor. Meskipun demikian, otak seringkali memberikan pertimbangan pada aktivitas refleks spinal sehingga dapat menguatkan atau menghambat refleks tersebut, menurut Basuki tahun 2000. Menurut Suolo dan kawan-kawan pada tahun 2005 berdasarkan pusat pengintegrasinya, refleks dibedakan menjadi refleks kranial dan refleks spinal. Refleks kranial adalah refleks yang diintegrasi oleh otak, contohnya refleks mengedipkan mata. Sedangkan refleks spinal adalah refleks yang diintegrasikan oleh sumsum tulang belakang. Refleks menarik diri merupakan contoh dari refleks spinal dasar. Bila jari seseorang tersentuh benda panas, suatu refleks terjadi untuk menarik tangan menjauhi benda panas tersebut. Ilustrasinya, contoh dari refleks patella itu seseorang duduk di kursi dengan kedua kaki terjuntai bebas, kemudian memukul ligamentum patella pelaku dengan pemukul dari karet. Kemudian amati respon dari pelaku. Ulangi perlakuan saat pelaku sedang mengerjakan penjumlahan sederetan 3 digit angka atau saat otak aktif. Perhatikan respon kaki lebih kuat atau lebih lemah daripada respon pada perlakuan yang pertama. Mengulangi uji refleks tersebut pada saat pelaku melakukan aktivitas otot lain, misalnya menarik kedua tangan yang lain, jari-jarinya bertautan sama lain. Kemudian amati lagi apakah respon yang akan terjadi pada pelaku. Ilustrasi refleks Achilles. Yang pertama, mendudukkan pelaku di kursi dengan kedua telapak kaki tergantung bebas pada tepi kursi. Kemudian menekuk telapak kaki ke arah betis untuk menambah tegangan otot gastrocnemius. Kemudian menepuk tendon Achilles dengan pemukul karet. Amati respon dari kaki pelaku. Kemudian refleks kornea, ilustrasinya dengan mendekatkan sedekat mungkin sedikit kapas ke kornea mata pelaku. Amati respon dari matanya. Kemudian refleks fotopupil atau cahaya, mengukur diameter pupil mata pelaku dalam makrometer. Sebelum dilakukan perlakuan, pelaku menghadap ke arah cahaya terang dengan mata tertutup selama 2 menit. Perhatikan dan ukur kembali diameter kedua pupil mata pelaku segera setelah dia membuka matanya. Amati terus perubahan pupil saat pelaku selama beberapa detik. Kemudian refleks akomodasi pupil, ilustrasinya pada cahaya yang cukup terang, pelaku melihat suatu objek yang berjarak kira-kira 6 meter. Ukur diameter pupilnya.
Kemudian pelaku mengalihkan pandangan pada objek yang dekat, misalnya sebuah pensil yang diletakkan pada jarak 20 cm dari mata pelaku. Amati perubahan pupil dan ukur diameternya. Kemudian refleks konvergensi. Ilustrasinya, pelaku memusatkan pandangannya pada suatu objek yang jauh. Amati posisi kedua bola matanya. Kemudian jika pelaku mengalihkan pandangan pada objek di dekat mata, amati posisi bola matanya. Kemudian refleks menelan. Ilustrasinya, menelan saliva di dalam mulut secara berturut-turut selama 20 detik. Apa yang terjadi? Kemudian melakukan hal yang sama untuk sejumlah air yang dimasukkan ke dalam mulut. Yang ke-8, refleks saliva. Itu setelah menelan, tidak menelan saliva selama 2 menit, mengumpulkan saliva dari mulut ke dalam gelas piala kecil, ukur volume dan pH. Meneteskan 2-3 sari jeruk pada lidah, membiarkan 5-10 detik, ukur pH saliva dengan cara menempelkan kertas pH pada ujung lidah. Baiklah, sampai di sini materi saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.